Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Ayo barogi naon. Aduh punten Neng, abdi hoyong silaturahmi deui. Kalasan Neng nuju sibuknya. Oh, nek sakedap ngarit heula. Oh, mangga tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Dalam video kali ini kami akan menemui lagi seorang Nek Suci, gadis cantik yang tinggal di hutan. Di dalam video sebelumnya kami telah berkunjung ke sini untuk melakukan silaturahmi. Dan di video kedua ini kami melakukan silaturahmi kembali kepada Nek Suci dan orang tuanya. Dan di video kali ini kami akan mengupas tentang kehidupan Nek Suci kesehari-harinya dan apa yang beliau lakukan setiap harinya, atau bisa juga melihat keadaan Nek Suci yang terkini. Suara kayak gitu. Seperti apa suaranya itu? Ya kayak suara ada yang banyak yang ngobrol gitu. Kadang kirain tuh ada orang, masa malam-malam ada orang yang ngobrol gitu. Ternyata nggak ada, pasti lihat tuh. Kalau mama sering lihat yang kayak gitu tuh, udah biasa kan. Dia sosok apa katanya kalau lihat kayak gitu? Ya mungkin kayak nggak tahu, makhluk halus. Ada ular yang besar gitu. Paling suka lihat tuh. Di mana, di dekat rumah atau di mana? Di situ tuh ada batu besar di sana. Apalagi mama kan kalau misalnya ke sana tuh sore-sore dekat batu. Katanya sering lihat yang kayak gitu. Pun yang bawah di situ mah ada ularnya tuh. Jadi nggak tahu kepalanya di mana, ekornya di mana. Oke teman-teman, kami langsung akan menuju rumah Nek Suci, dimana di konten sebelumnya kami telah mendatanginya, dan kali ini kami akan mendatangi Nek Suci kembali ya. Untuk itu ikuti perjalanan kami menuju rumah Nek Suci tersebut. Ya, kalau di kampung mah kami hoyong lalap teh tinggal metik. Nah, pami imah daun singkong, angel lalap. Oh, emang teras di emam Neng? Henteu di kulub heula. Oh, di klub heula. Ya, dicoel dengan sambal. Mantapnya. Ya. Alhamdulillah teman-teman, saya kembali lagi bersilaturahmi ke Neng Suci ya. Dan buat teman-teman ketahui bahwa Neng Suci ini adalah bisa dibilang gadis yang lahir di tengah hutan. Jadi kalau kata abahnya, bisa dibilang kata-kata lainnya saripati dari Gunung Tampomas. Bukan berarti apa namanya, jadi dia itu dari kecil, dari mulai lahir besarkannya di sini tanpa teman dan tanpa tetangga. Nah, Neng Suci juga mempunyai mandat bahwa beliau ditugaskan untuk menjaga kelestarian Gunung Tampomas. Betul demikian, Neng? Tuh, jadi senyumnya juga manis, jadi makin kesini auranya makin terlihat. Nah, mungkin di video ini kenapa saya kembali lagi ke sini, karena banyak hal yang teman-teman ingin katakan, ingin tanyakan, kenapa sih kok Neng nggak dari kecil pindahnya ke kampung, nggak ikut misalkan memilih tinggal atau ngusulin ke orang tua pengen pindah gitu. Mungkin Neng bisa jelaskan kembali di video ini. Silahkan Neng. Jadi karena emang udah dari lahirnya di sini ya, jadi Neng mah cuman ikut aja sama orang tua gitu, mau gimana juga. Cuman kan ada yang bilang gitu, saudara juga katanya di sini aja tinggal di kampung gitu. Ya Neng mah ngikutnya kan sama orang tua di sini, ya Neng di sini gitu. Jadi ngikut sama orang tua Neng mah. Kalau di kampung emang ada rumah gitu Neng? Ya ada di saudara. Oh, di saudara. Soalnya udah pindah di sini kan. Jadi punya dulu tuh rumah, cuman udah dijual bagi dua gitu sama saudaranya mama. Udah dijual. Oh, dibagi dua. Berarti itu. Jadi pindah di sini tuh karena bapak dulunya kan di kampung, terus langsung pindah di sini sebelum Neng lahir tuh. Karena kan bapak tuh pengen tani gitu katanya. Bertani. Jadi berarti ini tanah yang di sini semua itu punya bapak berarti? Ya tanah desa, cuman ini mah siapa yang mau ngurus aja gitu. Cuman udah berapa tahun tinggal di sini tuh udah lama. Bapak berarti, yang ngurus. Bapak tinggal di sini udah berapa tahun berarti?
Ya dari Neng lahir aja. Oh, Jadi pas Neng lahir mah udah berapa tahunnya sampai Neng kelas 6 SD mah ada di sana, di bawah kebun lagi, tinggal di sana tuh. Kira-kira berapa tahunnya? Udah tahunan sih. Terus di sini mah baru ada 3 tahunan mah, kurang lebih lah 3 tahunan di sini. Neng Suci usianya berapa? 18, mau 18. Mau 18 tahun. Ya. Masih sekolah? Udah enggak. Oh, udah enggak. Masih gadis berarti udah ya? Nikah. Wow, sayang banget ya berarti udah nikah. Kenapa sayang, Bang? Maksudnya kan penonton yang nonton, aduh udah nikah. Kan gitu maksudnya. Kalau suami orang mana nih? Orang Pangkalan Boros. Pangkalan Boros itu ya Hariang. Pangkalan Bun Kalimantan. Ini Hariang. Orang sini, orang dekat berarti. Kecamatan Tanjung Kerta. Oh, berarti masih orang dekat. Iya, orang dekat. Kalau sama suami ketemunya di mana itu? Di HP. Ketemunya maksudnya, di HP, maksudnya Nengnya masuk ke HP gitu? Enggak, maksudnya kan punya saudara di kampung tuh. Saudara tuh ngasih nomor Neng ke si AA dulu tuh gitu. Terus minta di save nomornya gitu, chatan. Oh, lewat gitu. HP. Iya, lewat HP. Berarti dulu mah Nengnya di sini. Di sini. Terus sudah nikah? Di kampung. Dibawa sama suami ke kampung. Cuman pagi ke sini, pulang sore gitu aja. Kalau suami aktivitas apa sehari-hari? Ya kerja di sini juga, tani gitu. Bertani. Iya. Nggak pengen gitu ke kota ngantor? Pengen, cuman ada ya banyak yang ngajak ke kota gitu, ke Jakarta juga banyak katanya kerjaan gitu. Cuman kan si A-nya kan ini ternak apa sih, domba gitu. Jadi kalau kesini ngarit gitu. Punya sendiri dombanya? Iya. Wow, bos domba berarti ya? Iya. Memang benar, daripada kita hidup di Jakarta, kita jadi kacung ya, di suruhan orang, masih mending kita ternak domba jadi alhamdulillah, domba. Tapi rezeki mas selalu ada. Ada berapa ratus dombanya tuh? Enggak sih, cuman adalah 3-4 mah. 3-4. 4 maksudnya. 4 biji. 4 ekor. Nanti kalau beranak, ibunya dijual, anaknya itu lagi berarti ya. Mau diternak lagi. Mau diternak lagi. Barangkali mau ternak ini yang kira-kira aneh gitu. Bukan nggak semua orang bisa ternak harimau. Ternak harimau. Itu juga ada kepengenan ternaknya, bikin kandangnya di sini, di kebun. Iya, enak kalau di sini. Aman di sini Neng, nggak ada harimau. Berarti waktu kecil mah Neng Suci tidurnya di sini. Di sini, di kebun yang di bawah. Ini kan yang saya lihat kan di sini kebun semua, nggak ada rumah satu pun ya. Iya, paling juga bubuk yang sama yang tani. Di sini nggak ada rumah satu pun teman-teman. Jadi ini hutan semua di sini itu. Nah, selama Neng Suci selama hampir 18 tahun tinggal di sini, pernah melihat sosok apa aja dan sering diganggu apa sih? Kalau sosok gak pernah lihat, cuman paling juga suara kayak gitu. Seperti apa suaranya itu? Ya kayak suara ada yang banyak yang ngobrol gitu. Kadang kirain tuh ada orang, masa malam-malam ada orang yang ngobrol gitu. Ternyata nggak ada, pasti lihat tuh. Seperti yang kayak ada keramaian gitu. Iya, ternyata nggak ada gitu. Sering kalau, mama juga sering dengar. Mama sering dengar. Kalau mama sering lihat. Yang kayak gitu tuh udah biasa kan. Biasanya sosok apa katanya kalau lihat kayak gitu? Ya mungkin kayak nggak tahu, makhluk halus. Kalau mama mah sering lihat, kalau memang cuma ngedengar aja gitu. Kayak yang pasar setan atau gimana? Enggak, kayak orang ngobrol biasa aja kayak gini gitu. Berarti kayak di sini tuh kayak apa ya? Kayak perkampungan berarti ya. Kayak banyak rumah, tapi yang dilihat dengan mata telanjang mah ini hanya perkebunan pisang. Ya. Tapi mamanya sering lihat sosok. Sering mama. Udah biasa aja tapi udah biasa. Nggak lari. Wow. Luar biasa teman-teman. Dan alhamdulillahnya Neng Suci punya suami, punya rumah di kampung ya. Jadi ikut sama suami. Kalau di sini mah berarti dulu tidur di sini. Di sini sama mama sama bapak. Dulu tapi sekolah. Sekolah. Kemana sekolahnya? Ke bawah jauh setengah kilo jalan kaki. Pernah juga pas kelas 1 mau kelas 2 SMP pindah ke Pusaka Negara. Sekolah di sana 2 tahun. Langsung pindah lagi ke sini. Di sini sering ini enggak nih?
Biasanya kan kalau tempat-tempat yang kayak gini itu tempatnya siluman ular gitu, Ipri. Ada. Sering lihat berarti? Oh enggak, kalau sering lihat mah. Itu maksudnya sosok ular apa? Oh enggak. Oh kayak gitu. Paling juga lihat kayak ada ular yang besar gitu. Paling suka lihat tuh. Di mana, di dekat rumah atau di mana? Di situ tuh ada batu besar di sana. Apalagi mama kan kalau misalnya ke sana tuh sore-sore dekat batu, katanya sering lihat yang kayak gitu. Lihat sosok ular. Tapi ularnya itu ular berbentuk ular biasa atau ada mahkotanya? Ular biasa, cuman gede aja gitu. Ularnya gede. Dulu pernah juga waktu di kebun yang bawah, yang Neng sempat tinggal lama di sana tuh di kebun yang bawah. Di situ mah ada ularnya tuh, jadi nggak tahu kepalanya di mana, ekornya di mana. Gedenya segimana? Saking gede, saking panjangnya. Gede, panjang, ada berapa meter panjangnya? Gak tahu tuh, besar banget kalau itu. Katanya sih itu mah penunggunya di situ katanya. Ular buntal biasanya ya? Kata bapak juga berarti, ada. Berarti bangun rumah dekat, bukan di dekat lagi, berarti dekat di wilayah air wilayahnya kerajaan siluman ular berarti. Katanya si Ipri gitu, kata bapak mah. Kalau Ipri itu biasanya kan berhubungan dengan pesugihan berarti ya. Serem juga berarti. Tapi sering menawarkan kayak gitu ke mama, ke abah, menawarkan misalkan ayo ikut pesugihan biar cepat kaya gitu. Enggak, takut. Enggak, maksudnya sering pernah ada yang nawarin enggak? Berubah wujud menjadi orang atau apa? Enggak berarti. Enggak ada. Berarti silumannya juga cuek ya. Nah, Neng kan kalau seorang Neng Suci ini kan seperti di video sebelumnya, jadi digadang-gadangkan sebagai penerus orang tua untuk menjaga dari hutan Gunung Tampomas. Nah, dan di video sebelumnya juga bahwa di sini ramainya itu banyak orang yang ke sini untuk melakukan tirakat atau berdoa ya, Neng ya. Yeah. Nah, kalau misal gini, Neng, kan banyak yang tanya itu kenapa kok Nengnya atau orang tua nggak ngebangun rumah di sini tuh nggak megah, nggak mewah, kok hanya bikin orang kaya saja, kenapa nggak ayah sendiri dibikin kaya kayak gitu. Nah, itu tanggapan Neng sebagai Neng Suci yang notabene nanti ke depannya akan menjadi penerus orang tua itu gimana? Apakah nanti juga Neng mah beda sebelum orang kaya duluan, Neng aja yang dulu gitu. Itu juga kadang gitu ya. Kadang banyak yang bilang kayak gini ya, katanya Abah mah cenah ya ke bapak Neng tuh, Abah mah cenah bikin orang kaya tapi sendirinya cenah gitu. Ya mungkin udah jalannya gitulah ya. Emang banyak sih ya kalau udah pada sukses, pada maju gitu, udah pada gak kesini. Gitu. Neng boleh agak majuan kan yang biar nggak panas. Kasihan ntar hitam. Udah hitam. Maju dikit Neng. Sedikit lagi. Cantik. Kalau masih gadis mungkin banyak yang lamar ya. Oh berarti itu kalau tanggapan sebagai Neng tinggal di sini, kenapa itu nggak mau kaya? Kalau itu kan mungkin pilihan dari seorang abah Neng ya. Nah kalau Neng Suci sendiri nanti kalau misalkan suatu saat menggantikan sang ayah itu gimana? Pengen kaya duluan sama kaya orang? Duluan. Oh benar. Jadi sebelum orang lain tirakat untuk kaya, Neng tirakat duluan. Biar kaya duluan. Iya. Kenapa orang lain dulu gitu ya? Iya. Jadi kebanyakan kalau orang yang udah sukses nggak kesini lagi. Kebanyakan mah, iya kalau udah pada ini malah udah pada maju mah jarang kesini lah. Gak ada malah mah. Namanya juga mungkin udah pada sibuk ya, udah maju mah. Tapi udah banyak itu yang berhasil. Alhamdulillah, udah banyak. Nah kalau misalnya gini Neng, nanti kan yang namanya Neng juga di sini kan punya kesibukan, terus banyak sedangkan banyak tamu. Apakah Neng nggak takut? Contohnya, misalkan kemarin kan Neng nganter kita. Namun kan kalau yang namanya orang itu nggak sama ya, takutnya. Kalau yang saya takutkan nanti Neng takutnya diculik gitu. Apa gitu nggak takut? Apa Neng mah udah apal wilayah sini, kalau nggak ada apa-apa tinggal manggil hodam gitu, gimana? Gak punya hodam. Nggak punya? Masa? Enggak. Barangkali warisan dari orang tua gitu. Mungkin belum diwariskan Bang. Nggak tahu. Menunggu umur katanya. Menunggu umur dulu matang gitu ya. Belum 18 tahun soalnya.
belum cukup umur berarti ya. Iya. Nah kalau mungkin gini Neng, ini kan setiap hari di sini, tinggal Iya. di sini, nggak ada temen. Berarti jarang bermain medsos juga. Jarang, soalnya di sini juga sinyalnya agak jelek gitu. Cuman Berarti sedikit sinyalnya. HP mah ada berarti. Ada. Oh. Maksudnya Berarti udah ini apa sih namanya? Udah canggih juga ya berarti Iya. tinggal di hutan, ada HP. Nah tadi belum pembahasan pencahayaan ini listriknya dari mana? Dari tenaga surya, Oh. sinar matahari. bukan Mas Surya, bukan. Dari tenaga surya. Iya. Dari apa sih, panel surya atau Iya, apa? panel surya yang dari matahari ditampungnya ke aki. Aki. Iya. Pakai siapa? Tampung ke aki terus pakai lampu. Iya. Kalau TV ada? TV nggak ada. Boleh diceritain ke sini, Neng? Dulu waktu kecil gitu ya. Iya. Itu kan dulu udah ada ini panel surya ini. Udah ada. TV nggak ada. TV ada, cuman udah rusak gitu. Maksudnya sempat ini, cuman sekarang udah rusak, nggak ada gitu. Oh, TV-nya sekarang udah rusak. Iya. Nah, dulu mah punya berarti. Punya TV yang kecil itu tuh. Kecilnya segimana? Ya maksudnya TV kayak TV apa sih dulu mahnya? Berapa TV. in sih? 5 in atau? Kurang tahu. Berarti kalau TV-nya kecil, lihat TV-nya matanya dijembeng. Enggak. Itu berarti kesehariannya cuma lihat TV. Ya dia aja gitu. Jarang keluar, jarang main. Berarti bisa dibilang gadis polos berarti ya. Cuman kalau di sekolah aja main mah ketemu teman-teman tuh paling sekolah di sekolah. Berarti kalau di sini mah nggak ada temen. Nggak ada. Temennya cuman binatang-binatang, Iya. hantu gitu. Tapi alhamdulillah Neng Suci ini pemberani gitu teman-teman. Sekolah dulu ya jalan kaki. Jalan kaki. Berapa Soalnya kilo tadi? 1,5 kilo sih paling. Kalau Iya. 1,5 kilo nggak mungkin, nanti juga saya dikit dari bawah itu lebih. Tadi saya pakai motor aja jauh lagi. Kayaknya Iya. 3 kilometer. Kesana jalan Om. Oh ada Jalan motor. lagi. Ke sana mah berarti lebih deket. Ya bisa dibilang sih cuman nanjak gitu ya. Jalan kaki. Sama aja sih jauh. Berangkat jam berapa dari rumah? 5:30. 5:30 nyampe sana? Jam 7:30, jam 7-an sih, jam Jam 7. 7-an berarti Iya. 1 jam setengah perjalanan. Iya. Ish, weh. Bener ya? Sampai lulusan berapa kelas? SMP atau SD? SMP. Lulus SMP. Padahal ini mau ke SMA. Iya. Padahal sayang kalau diterusin ya. Jauh. Soalnya dari sini aja ke SMK tuh jauh. Ke SMA tuh. Padahal Harus pakai motor. kalau dilanjutin sampai SMA kuliah, wow mantap. Jadi lahan ini bisa diolah gitu, ngambil jurusan pertanian. Iya. Mantap ya? Mantap banget. Mantap lahan seluas ini. Berarti kalau sekarang orang tua nanam apa Neng di sini? Ya nanam cabe, ubi gitu. Pisang. Dijual ke pasar gitu. Iya. Enggak, kadang kesini kan banyak bandarnya. Oh. Ada yang ngambil di sini. Kan di sini ada banyak orang Tanjung Sari yang nanam kayak sayuran kayak gitu kan. Palawija kayak gitu. Banyak yang ngambil ke sini. Jadi nggak susah kalau jual gitu. Gak susah. Langsung diambil ke sini. Nah, kalau itu dulu Neng, kalau sebelum Neng menikah, itu tidurnya di mana Neng? Di sini. Maksudnya di di sini. enggak, maksudnya di rumah yang sama orang tua apa yang di saung yang sebelahnya? Sama orang tua. Oh, satu kasur bertiga Iya, gitu. sama mama. Gimana tuh berarti mama kalau mau Kirain Berarti yang kan Neng Sisi sekarang udah ngerasain cuma jadi pasangan suami istri. Kalau mama sama bapaknya mau jadi kalau kirain di ruangan yang sebelahan tuh. Enggak. Belum itu waktu itu belum ada. Oh, baru itu mah. Baru. Baru itu mah. berarti bapak sama mama benar-benar nggak punya tempat tinggal lagi selain di sini. Iya. Berarti kalau posisinya abah, emak, Suci. Iya. Jadi kalau di tengah abah, Suci, emak gitu. Iya. Oh, bener. Oh berarti bungsu. Bungsu. Waduh. Terakhir. Gimana kalau kedepannya ada pikiran ngambil paket C terus kuliah gitu? Masih ngambil paket C. Sekarang masih sekolah. Wow, Masih pakai Tuh kan masih. Tadi di awal katanya nggak sekolah. Maksudnya nggak sekolah ini, cuma Formal. Oh, jadi iya. Paket C berarti ada rencana kuliah nggak nih? nggak ada sih. Kalau kata saya sih mending lanjutkan. Masih muda asli. Iya. Mending dilanjutkan. Jadi Langkah masih panjang gitu. langkah masih panjang, lahan di sini bisa diolah nanti. Iya. Emang yang salah juga itu kalau nggak pertanian, perikanan. Iya. Tapi kata saya pantasnya jadi guru sih. Hah? Telaten soalnya, kelihatannya kayak telaten.
Mungkin nggak diizinin bang sama suaminya. Nanti juga banyak yang naksir kan. enggak lah, buat masa depan. Bisa. Nah Neng, barangkali gini, itu kan yang kalau namanya penanganan orang kan beda-beda. Nah ini Neng seimut ini, terus masih kecil, terus tinggalnya di hutan juga, terus kan posisi abah juga udah tua, Iya. Ibu juga udah tua. Nah nanti rencana kedepannya kalau misalkan, mohon maaf, abah udah pensiun, ya, abah Neng itu kan seorang kuncen ya. Iya. Kuncen di sini kan biasanya kan kalau orang berpikir untuk kuncen kekayaan, dan pada akhirnya kan di sini hanya untuk tempat tirakat dan berdoa ya, Iya. ziarah gitu. Nah itu rencananya mau Neng lanjutkan, apakah udah Neng aja yang kaya duluan, orang tua udah mau ditutup aja apa lanjut? Kalau itu sih gimana gimana kata abah kalau soal itu. Maksudnya gini, ini kan Gimana? banyak yang DM. Kalau bisa itu jangan kata abah. Kalau saya pengen tahu jawaban dari hati kecil sama yang ada di pikiran Neng. Iya. Itu gimana? Apakah mau ditutup, apa mau diserahin ke orang lain, apakah Neng lanjut, apakah saya pengen saya aja dia yang kaya, sisanya serahin ke orang apa gimana? Dari hati nurani yang Neng aja. Jangan Ke kata orang abah. aja deh. Jangan kata abah. Ini aja sih apa ya? Kalau Neng juga ya pengen sih kalau kaya mah ya. Cuman kalau misalnya kayak orang-orang jalurnya kayak gitu mah Neng mah nggak mau. Nggak, maksudnya yang di sini mau ditulisin kan tempatnya apa misalkan? Oh tempat ini. Ini kan yang sekarang yang dipegang sama abah. Oh kebun. Kalau misal dari mulai kebun, ngurus kebun keramat, pengen diterusin. Ngurus keramat sama orang yang ziarah ke Pakuja itu gimana maksudnya? Kalau ngurusin kayak nganter kayak gitu ke makam mah emang nggak mau gitu. Kalau nerusin kebun mah mau. Jadi mau pensiun. Iya. Mau kalau udah kaya udah aja pensiun gitu. Oh, bisaan. Mending ngurusin kebun aja sama suami gitu ya. Mending tani. Pada intinya tetap pada pendirian pribadi yang suci berarti ya. Kepengen yang pasti-pasti aja. Nanam pisang tumbuh jadi uang, dijual jadi uang. Daunnya bisa dijual. Kalau bersifat keramat meminta kepada tempat-tempat keramat seperti itu kan lama terus nggak ada buktinya juga. Buktinya itu prosesnya lama dan kadang mending ya udah yang pasti aja nanam tanaman aja gitu. Nah Neng yang setahu Neng yang seorang anak dari sang kuncen itu kan kata Neng barusan kalau dari jalur kayak gini kan lama ya. Nah itu yang setahu Neng aja, jangan kata abah ya. Itu berapa lama dari mulai nol terakat di sini sampai berhasil kaya itu berapa hari, lama, bulan, tahun? Tergantung sih, ya tahu itu mah. Yang Neng saksikan aja yang selama Neng tinggal di sini. Kadang itu juga ada yang mulai berhasil tuh ya. Itu suka ngabarin ke abah ya, paling ya udah tanda-tanda mau berhasilnya tuh paling seminggu 2 mingguan. Oh, berarti kehitungnya cepet kalau dari sini. Jadi ngabarinya tuh paling juga kalau udah mau berhasil gitu. Kalau udah berhasil mah mungkin ya udah sibuk ya. Udah nggak ada kabar-kabaran lagi. Paling juga 1 orang 2 orang tuh yang sering ada kesini. Kalau turun lagi kesini lagi berarti. Ya. Ya udah Neng, mohon maaf, mungkin Neng kan mau lanjut kerja, terus karena itu udah sore takutnya mau pulang. Terima kasih atas kisahnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bahwa seorang gadis cantik aja ini bisa tinggal di hutan, bertemu dengan alam, hampir menyatu ya Neng ya. Cuman kalau sekarang mungkin udah ikut suami. Mudah-mudahan Neng ya selalu sehat. Amin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi Neng Suci ini seru banget ceritanya, polos, jadi apa adanya ya. Takutnya kalau di hutan orangnya gak sama, takutnya diculik gitu. Ya gitu, seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah punya suami, jadi selalu dijaga anytime anywhere ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.